Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 30, Wanita Penghibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Komentar di bawah ya teman-teman. Apa kamu masih mencintai Adrian setelah apa yang sudah Adrian lakukan? Tanya Arsya serius. Entah kenapa dia mulai berharap. Dia mulai jenuh dan lelah melihat Alesa sakit hati dan mencintai orang yang tidak bisa membalas cintanya. Arsya sudah cukup memendam dan mengalah selama ini, hanya untuk melihat Alesa bahagia bersama Adrian. Tapi Alesa sama sekali tidak pernah bahagia. Kenapa kamu bertanya seperti itu, Arsya? Alesa balas bertanya pada Arsya dengan mata yang masih sembab menatap Arsya serius pula. Jawab saja. Apa kamu masih mencintai Adrian walaupun dia mencintai Alena dan walaupun dia meninggalkanmu di hari pernikahan kalian? Tanya Arsya lagi lebih serius. Entah kenapa suasana menjadi tegang dengan ekspresi wajah Arsya yang begitu serius. Tidak seperti biasanya yang terlihat santai, tanpa beban atau masalah apapun. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi aku masih sayang sama Adrian, walaupun dia menyakiti aku. Jawab Alesa. Arsya menghela nafas dengan kecewa. Baik, kalau begitu aku pulang sekarang. Balas Arsya yang tidak ingin lagi mengatakan apapun setelah mendengar jawaban Alesa. Baginya percuma. Alesa terlalu mencintai Adrian hingga Arsya merasa tak mungkin lagi ada sedikit celah di hati Alesa untuknya. Arsya pun berjalan menuju pintu ruangan itu. Namun, Alesa merasa heran dengan ekspresi wajah Arsya yang terlihat kecewa dan lemah. Tepat saat Arsya hendak membuka pintu tersebut, Alesa memanggilnya. Arsya, tunggu. Ucap Alesa yang berdiri beberapa langkah dari pintu tersebut. Arsya hanya menoleh tanpa mengatakan apapun. Ada apa sih? Tanya Alesa bingung melihat sikap Arsya yang tiba-tiba saja berubah setelah Alesa menjawab pertanyaan Arsya. Nggak ada apa-apa. Lebih baik kamu istirahat sekarang. Jawab Arsya mendadak dingin, yang membuat Alesa malah semakin bingung. Karena selama ini Arsya tidak pernah bersikap seperti itu padanya. Arsya, ada apa sih? Kamu jangan malah nambah beban pikiran aku. Aku sudah cukup Adrian meninggalkan aku di hari pernikahan kami. Ibuku juga pergi meninggalkan aku dengan mencuri harta di rumah ini. Sekarang, kamu juga bersikap aneh seperti ini. Protes Alesa kesal. Arsya yang tadinya sudah membuka pintu tersebut kemudian mendorong pintu itu dengan sangat keras hingga menimbulkan suara keras yang membuat Alesa kaget. Kamu bilang aku aneh. Kamu yang aneh. Kamu tidak bisa melihat dengan benar mana orang yang pantas untuk kamu lihat, mana orang yang pantas kamu cintai. Sudahlah, daripada aku di sini malah menambah beban pikiranmu, lebih baik aku pergi dari sini. Arsya dengan kesal dan marah langsung keluar dari ruangan itu meninggalkan Alesa. Alesa yang merasa bingung hanya bisa menangis sendirian. Arsya, kamu kenapa sih? Keluh Alesa. Pagi itu, Adrian memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Tama. Niatnya untuk berbicara pada Alesa. Sudah 3 hari sejak pernikahannya yang gagal,
tepat saat Bu Asya juga pergi di malam itu. Adrian sudah tidak pernah lagi ke rumah Pak Tama. Dia sengaja ingin membiarkan Alesa sendiri dulu, menenangkan dirinya. Hari ini, Adrian merasa sudah saatnya berbicara pada Alesa tentang dirinya dan Alena, dan juga tentang kehamilan Alena. Entah Alesa sudah tahu dari Arsya atau Pak Tama, atau juga bisa jadi belum ada yang mengatakan hal itu pada Alesa. Tapi Adrian merasa tetap harus bicara pada Alesa. Dia harus menjelaskan semuanya agar dia tidak merasa bersalah lagi. "Alesa, buka pintunya. Aku Adrian," ucap Adrian mengetuk pintu kamar Alesa. Beberapa saat kemudian, pintu kamar tersebut terbuka. Terlihat Alesa berdiri di depannya dengan tidak bersemangat menyambut Adrian. "Ada apa? Aku pikir kamu sudah tidak peduli lagi padaku. Untuk apa kamu kesini?" tanya Alesa bersikap dingin. "Kita harus bicara. Aku harus menjelaskan semuanya. Baiknya kita bicara di teras depan saja, atau di taman depan," balas Adrian yang hanya dijawab anggukan oleh Alesa. Mereka pun berjalan menuju taman depan rumah Alesa. Di sana ada 2 kursi berhadapan dan sebuah meja kecil di tengahnya, yang biasa dijadikan tempat bersantai. Mereka pun duduk di kursi tersebut dan saling berhadapan. Adrian mulai menarik nafas dalam sebelum memulai. Dia tahu pasti hal tersebut akan menyakiti hati Alesa. Tapi walau bagaimanapun, dia harus mengatakannya. Namun, dia juga tidak tahu harus mulai dari mana. "Bagaimana kabar Pak Tama? Aku belum bertemu dia sejak hari itu," ucap Adrian. "Ayah masih menyendiri. Aku tahu dia juga sama terlukanya seperti aku. Tapi syukurlah Arsya, Bu Rianti dan Alena kemarin datang tiap hari menemui ayah. Kamu mau di sini jadi temannya Alesa?" "Ayah terlihat mulai bersemangat," tanya Adrian. Jawab Alesa. "Kamu duluan saja, Apa Alena mengatakan sesuatu sama Nanti kamu? Nanti aku nyusul. Atau Pak Tama pernah cerita sesuatu?" Adrian pun mengangguk dan melepaskan pegangan tangan Alesa perlahan. Apakah Alesa sudah tahu apa yang akan diri kamu dulu? "Nanti kita bicara." Alesa menggeleng perlahan dengan tak bersemangat, ucap Adrian pada Alesa. "Aku belum siap bicara sama Alena." Keluar dari ruangan sementara aku dan ayah lebih banyak menghabiskan banyak pertanyaan dalam hati dan pikiran Alesa. Kalau Arsya, tapi mulutnya seolah tak mampu lagi bertanya lagi. Terakhir dia marah malam itu, tapi aku sendiri bingung dia kesal karena apa. Sampai sekarang dia tidak pernah datang lagi. Apa dia benar-benar marah? Atau aku melakukan kesalahan?" ungkap Alesa. "Alesa, ada hal yang ingin aku katakan," ucap Adrian perlahan. Namun Alesa langsung memalingkan wajahnya saat Adrian mulai serius menatapnya. "Aku sudah tahu. Kamu mau minta maaf karena kamu meninggalkan aku di hari pernikahan kita, kan? Itu semua karena kamu masih mencintai Alena," ucap Alesa. Adrian mengangguk perlahan. "Iya, bagaimanapun aku salah. Aku minta maaf," balas Adrian. "Tidak perlu. Alena kakakku. Selama ini dia tidak pernah menyakiti aku dan mengalah untuk aku. Mungkin ini saatnya aku yang mengalah. Tapi untuk saat ini, aku tidak bisa membohongi perasaanku. Kalau aku merasa sangat marah dan kecewa pada kalian.
Kalau tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, aku mau masuk sekarang, ungkap Alesa yang kemudian berdiri. Alena hamil anak aku, ungkap Adrian dengan mengatur nafasnya. Mendengar pengakuan Adrian, Alesa terkejut bagai tersambar petir. Hatinya semakin merasa sakit mengetahui bahwa kakaknya hamil anak Adrian. Itu artinya mereka pernah melakukan hubungan terlarang itu saat Adrian masih berstatus sebagai tunangannya. Tak terasa air mata Alesa perlahan keluar dan menetes di pipinya. Dengan mulut yang tertutup rapat, tak tahu harus berkata apa.